al-'azim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita tahu ini bulan-bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan penuh keberkahan, bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memiliki rahmat yang luar biasa untuk kita. Maka Nabi SAW memberikan solusi terbaik, jalan terbaik. Barangkali ada umatnya kemampuan untuk beramal itu sedikit, namun mereka ingin menggapai amal ibadah seperti umat-umat terdahulu. Salah satunya apa? Salah satunya dengan niat. Kita tahu bahwa amal perbuatan kita tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Termasuk amal ibadah itu yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang ikhlas. Bagaimana kita menggapai ikhlas? Bagaimana kita menggapai bersihnya hati? Itu semuanya kembali kepada satu pokok, namanya niat. Jadi amal ibadah seseorang tergantung ini, niatnya. Bahkan kalau niatnya baik, amal perbuatannya ikut baik. Terkadang amal ibadahnya hanya satu, kalau niatnya dia banyak, maka niat tersebut menguatkan amal ibadahnya itu sehingga amal ibadahnya berbobot. Dulu itu para ulama, guru-guru kita, kalau mendidik murid-muridnya itu ketika muridnya mau ngaji dipegang. Nah, kamu mau ngaji niatnya apa? Oh, saya ngaji niatnya ingin menuntut ilmu. Lalu apalagi? Saya ngaji ingin menghilangkan kebodohan. Lalu apalagi? Saya ngaji niat taat kepada Allah, ikuti perintah Allah. Apalagi? Saya ikut ngaji karena ikuti perintah Nabi Muhammad. Lalu apalagi? Saya ngaji ingin menggapai ridha Allah. Saya ngaji karena ingin menggapai rahmat Allah. Saya ngaji ingin silaturahmi sama saudara-saudara saya. Saya ngaji ingin mengambil ilmu lalu aku sampaikan kepada orang lain, sehingga perjalanannya hanya satu kali, tapi dia mendapatkan pahala, keberkahan, asrar, nafahat bertubi-tubi. Kenapa? Karena datangnya dari niat. Bahkan Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu warḍah, beliau berkata, siapa saja yang punya niat baik, man nawa niyatan wahidah, siapa yang punya niat satu niat, fatahallahu lahu sab'ina baban minal khair, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu kebaikan 70 pintu. Masya Allah, satu niat 70 pintu yang terbuka pintu kebaikan. Dan kita tahu niat itu sangat penting di agama kita, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhirih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ini hadis ketika para sahabat ingin hijrah ke kota Madinah. Semua sahabat ketika ingin hijrah ke kota Madinah, satu, atas perintah Allah, dua, atas perintah Nabi SAW, tiga, karena menyelamatkan akidah mereka, empat, karena ingin menyelamatkan agama mereka, lima, agar mendapatkan kebebasan dalam melakukan ibadah, dan seterusnya. Lalu ada satu sahabat, dia tidak ingin ikut hijrah karena dia ingin menjaga hartanya. Tapi satu sisi dia punya wanita yang dicintai di kota Madinah. Dia sering berkirim surat. Lalu wanita tersebut mengirimi surat kepada sahabat ini. Wanita tersebut mengatakan, jika engkau ingin meminangku, syaratnya satu. Apa itu syaratnya? Kamu ikut hijrah bersama para sahabat Nabi ke kota Madinah. Lalu dia berkemas, dia izin kepada Nabi, dan dia berada di shaf atau rombongan para sahabat yang ingin hijrah. Lalu Nabi SAW memberikan statement dari sabdanya, hadis yang tadi itu, innamal a'malu sampai akhirnya. Maka di hadis itu dikatakan, siapa yang hijrah, faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya dia dapat anugerah pahala dari Allah dan Rasulnya, dan amalnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya li dunya yusibuha, karena pengen ada dunia yang pengen digapai.
atau karena ingin wanita yang dinikahinya, awi imra'ah disebutkan oleh Nabi secara spesifik, atau perempuan yunkihuha ingin dinikahi, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya karena semata-mata yang dia dapatkan hanya dua itu. Artinya tidak dapat pahala, tidak dapat asro, tidak dapat barokah, tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Maka ini menjadi pembeda. Bahkan Imam Syafi'i, beliau berkata ada 73 amalan keagamaan di dalam agama ini yang ketika kita melakukannya harus ada niat, wajib niat, seperti sholat, Ramadan, zakat, dan seterusnya. Namun intinya bahwa niat itu sangat penting. Jadi kalau kita ngamalkan sesuatu mulai sekarang, amalannya walaupun sedikit, tapi niatnya yang banyak. Ingin sholat tarawih misalnya, walaupun 2 rakaat, kalau kamu niatnya cuma tarawih saja, ya, di dalam 2 rakaat itu, maka kamu akan dapat sholat tarawih pahala 2 rakaat. Nanti 2 rakaat lagi dapat pahala di 2 rakaat. Tapi kalau sholat tarawihnya diniatkan, usolli sunnat tarawih, saya niat sholat tarawih, wat taubah, dan taubat, wal istikharah, dengan istikharah lillahi ta'ala, maka dalam 2 rakaat kamu dapat 3 pahala. Tarawih, taubat, terus apa lagi? Istikharah. Istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bulan sebaiknya, seyogianya kita perbanyak niat sebanyak mungkin. Bahkan niat yang baik itu, ya, niat yang baik itu bisa menjadikan amal kita lebih indah. Bahkan gara-gara niat Allah berikan hal-hal yang tidak kita duga-duga. Contohnya Sayyidatuna Hannah. Ini kisah diriwayatkan oleh Al-Quran sendiri, diceritakan, dikisahkan di Al-Quran di surat Al-Imran. Ada wanita namanya Hannah. Sayyidatuna Hannah itu dia yang mengurusi masjid, bikin pengajian di masjid, bersihkan masjid, kumpulkan orang di masjid, memudahkan orang untuk ibadah di masjid. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya punya generasi laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih bebas, menyebarkan agama ini juga lebih bebas, bisa pergi kemana-mana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terima doanya, Allah jadikan Sayyidatuna Hannah hamil. Tapi zaman dulu belum ada USG, nggak tahu ini yang di dalam jaban bayinya itu laki-laki apa perempuan. Ketika Sayyidatuna Hannah melahirkan, ternyata yang keluar adalah wanita. Maka Sayyidatuna Hannah bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan aku jaban bayi, keadaannya selamat, mudah-mudahan putriku ini jadi solehah. Sayyidatuna Hannah itu ketika melahirkan perempuan, setelah bersyukur dia minta lagi sama Allah, ya Allah, padahal saya niat kalau hamil itu pengen punya anak regenerasi, pengennya laki-laki biar lebih luas dalam mengemban agama ini, dalam menyebarkan agama ini. Maka dikatakan dalam Al-Quran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terima doa niatnya dengan penerimaan yang baik. Apa yang Allah berikan? Yang pertama, karena niatnya baik, pengen regenerasi yang baik, Allah kasih Sayyidatuna Hannah satu wanita yang solehah, wanita terbaik di jagat raya ini, yaitu Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Dari Sayyidatuna Maryam, Allah lahirkan bukan orang soleh, bukan orang baik, tapi di atas soleh dan baik. Allah kasih dalam jabang rahim bayi, jabang itu menjadi jabang bayi yang nabi. Apa cukup nabi? Enggak, nabi dan rasul. Apa cukup nabi dan rasul? Enggak, sudah nabi, rasul, Allah juga jadikan putra Sayyidatuna Maryam salah satu dari 5 nabi rasul terbaik, yaitu ulul azmi. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu? Sebab salah satunya niat baiknya Sayyidatuna Hannah. Maka perbanyak niat yang baik, Allah akan mudahkan langkah kaki kita, kehidupan kita, sampai Allah menatakan sampai kepada anak keturunan kita. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah suri tauladan Nabi SAW yang diajarkan, ditekankan kepada kita
memperbaiki niat sedemikian rupa sebelum mengerjakan sesuatu. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.